Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasmina Mahelatu. Saya dari kelas TI 3A. Di sini saya mengambil prodi Teknik Informatika. Oke, jadi tujuan video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai basis data. Dan di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan nanti. Yuk langsung kita mulai saja. Kita langsung mulai saja dengan pertanyaan pertama, yaitu jelaskan apa itu basis data menurut Anda. Bicara soal basis data, di sini basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Jadi apa sih basis dan data itu? Jadi teman-teman, basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Kalau data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, contohnya pegawai, siswa, pembeli, dan pelanggan. Adapun barang, hewan, peristiwa yang direkam dalam bentuk angka, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Jadi menurut saya, basis data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang saling berhubungan yang tersimpan dan tersusun rapi pada ruang penyimpanan komputer secara sistematik sehingga mudah saat diakses oleh program komputer guna mencari keberadaan suatu data. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu tujuan utama penggunaan basis data. Tujuan utama dari basis data yaitu yang pertama, untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Tujuan kedua adalah untuk meminimalisir adanya redundansi atau kerengkapan data dan menjaga data tetap konsisten. Dan yang ketiga adalah peraturan dalam pemilihan data yang sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah komponen-komponen sistem basis data. Komponen yang pertama adalah hardware atau perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data. Hardware merupakan komponen atau unsur penyusun dari komputer yang biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpanan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua adalah basis data. Komponen basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik, sehingga data tersebut bisa disimpan, diakses maupun dimanipulasi dengan mudah. Sistem basis data bisa dibagi menjadi beberapa basis data yang mempunyai data masing-masing. Selanjutnya yang ketiga adalah Database Management System atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Database Management System atau DBMS merupakan program aplikasi khusus yang diciptakan untuk membuat dan mengelola database yang tersedia. Sistem tersebut memuat koleksi data dan set program yang dipakai untuk mengakses database tersebut. Selanjutnya yang keempat, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang kelima, pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user di antaranya. Yang pertama, programmer aplikasi, yang kedua user mahir atau casual user, yang ketiga user umum atau end user, dan yang ketiga user khusus atau specialist user. Komponen yang terakhir adalah aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakaian basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pemilihan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Pertanyaan yang terakhir adalah kelemahan atau kekurangan sistem basis data. Kekurangan yang pertama yaitu lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu.
Selanjutnya yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Dan yang keempat, sistem lebih rumit, sehingga memerlukan orang yang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang yang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam risiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menanganinya. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai basis data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.